Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kedua ini kita punya dua sub bahasan. Yang pertama ada esensi dan urgensi Pancasila. Yang kedua adalah tantangan terhadap Pancasila. Nah, di sub materi yang pertama adalah kita bahas dulu tentang esensi dan urgensi Pancasila. Seperti biasa nanti di akhir perkuliahan kita ada absensi dan ada kegiatan yang lainnya untuk menunjang nilai Anda. Oke, langsung saja. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas dan keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan non-demokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Nah, itu adalah esensi dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara pemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi, sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Artinya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai beberapa kepentingan yang mengikat, dari mulai tertib hukum, terus juga cita-cita hukum bagi dasar negara, terus juga sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bermoral, juga merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ketika Anda sebagai penyelenggara negara, Anda haruslah menjadi orang yang punya semangat, yang punya cita-cita, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional dan human research. Yang pertama adalah pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, metode pendekatan yang digunakan adalah metode human research. Terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan dan pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Nah, dari dua pendekatan ini semuanya mengandung makna adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pendekatan institusional, yaitu pendekatan secara kelembagaan. Yang kedua pendekatan dengan human research, yang semuanya khususnya pada human research itu menghasilkan kebijakan negara yang menghasilkan kebijakan yang menjawantahkan kepentingan rakyat. Artinya kepentingan rakyat adalah di atas kepentingan segalanya, bukan merupakan kepentingan kelompok, bukan merupakan kepentingan individual, tapi memang kebijakan-kebijakan ini harus berdasarkan kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, rakyat Indonesia yang mempunyai KTP
atau kartu tanda penduduk di Indonesia, dan juga hal-hal yang lain yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Pancasila tidak terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Ya, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Hubungannya sangat erat. Disebutkan kembali ya, poin A-nya ya. Poin A disebutkan kembali pada pernyataan kemerdekaan sebagai bagian dari alinea ketiga pembukaan, menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Poin B, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua dari proklamasi. Poin C, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan. Poin D-nya, memberikan kejelasan terhadap kelaksanaan proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, dan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Nah, itu adalah beberapa hubungan antara Pancasila ya dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di luar pointer-pointer dari A, B, C, D yang tadi saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa hal yang belum saya rinci. Nah, nanti adalah tugas kalian, apakah ada hubungan yang lain selain daripada poin A, B, C, D yang saya sebutkan tadi. Nanti itu merupakan bagian dari tugas kita untuk mencari bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah poin ketiganya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sebenarnya pada pointer sebelumnya sudah kita sampaikan ya. Nah, disampaikan oleh Notonegoro ya tahun 1982, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Sekali lagi, Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Itu disampaikan oleh Notonegoro. Nah, di atasnya itu masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Ya, sekali lagi, dasar-dasar pokok Undang-Undang Dasar itu dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, berikut hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ini hanya referensi dari beberapa ini aja sumber saja ya. Mungkin di luar ini masih banyak hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya hanya mensarikan dari beberapa sumber. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena semangatnya adalah terletak pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari Undang-Undang Dasar itu bagian pembukaan. Ya. Terus yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Ya, secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm, ya, Stats Fundamental Norm itu mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Ya, dasar dari segala dasar hukum, ya, dan itu tidak bisa diubah. Ya, artinya tidak bisa diubah tuh ya tetap, ya. Tapi pada perjalanannya memang Undang-Undang Dasar 1945 memiliki mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah ada amandemen atau perubahan keempat di tahun 2002,
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, penjelasan Undang-Undang 1945 tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, meskipun penjelasan undang-undang sudah tidak merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal Undang-Undang 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan Undang-Undang 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Ya. Nah, yang harus kita garis bawahi tadi, penjelasan Undang-Undang 1945 sudah bukan lagi merupakan hukum positif. Ya. Nah, hukum positif itu apa? Nanti kita cari bersama-sama. Ya. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang sifatnya permanen. Dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai-nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Sekali lagi ini harus digarisbawahi, Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen. Ya, Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen. Itu yang harus digarisbawahi. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang poin A-nya adalah kebijakan dalam bidang politik. Ya. Musyawarah merupakan implementasi Pancasila dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di dalam lingkungan tempat tinggal. Nah, mereka ini harus merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi, saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Nah, dalam poin-poin Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin keempatnya merupakan musyawarah, yang dalam hal ini implementasinya bukan dengan suara terbanyak sebenarnya, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Implementasinya seperti apa? Tentunya kalian semua bisa melihat perkembangan politik di Indonesia saat ini. Ya. Nah, beberapa konsep dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan dari mulai legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat sampai pun daerah. Ya. Dan semua lembaga pemerintahan ini menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan publik harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi, sektor suprastruktur politik ini harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tidak boleh pemerintah ataupun dalam hal ini legislatif, ya. Legislatif itu berarti lembaga perwakilan, apakah itu DPR ataupun MPR, ataupun eksekutif, pemerintah, ya, dan sebagainya, ataupun yudikatif. Tidak boleh mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan ataupun kebijakan yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Semuanya harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik adalah sektor kemasyarakatan atau sektor masyarakat. Nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam momentum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah sektor suprastruktur politik, yang kedua sektor masyarakat.
Yang selanjutnya pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keselasian, keseimbangan, peran perseorangan, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga merupakan bagian dari merupakan bagian dari implementasi di bidang ekonomi. Ya, selain itu juga negara harus juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mungkin kalau sekarang kan sudah mulai bertahap ya, adanya BPJS ya untuk penyelenggara jaminan sosial. Ya, walaupun memang tidak semuanya free, memang ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS. Tapi paling tidak itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap terhadap jaminan sosial, ya, dan jaminan kesehatan. Selanjutnya pada bidang sosial budaya. Pada sosial budaya, nilai-nilai instrumental Pancasila dapat memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, ya, yakni Selo Sumarjan dalam Usman dan Alfian tahun 93, ya, bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Ada hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah menekankan pada rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dengan konteks kekinian. Nah, ini menariknya adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong, Anda lihat kalau sekarang perlahan-lahan semangat gotong royong ini sudah mulai terkikis. Ya, yang muncul adalah semangat individualis. Ya. Anda bayangkan kalau dulu-dulu Anda mungkin pernah melihat kalau ada orang yang istilahnya mau pindah rumah atau apa, itu semuanya gotong royong. Atau misalkan bersih-bersih di wilayah lingkungan sekitar, itu gotong royong. Dan nggak seperti sekarang, konsep gotong royongnya benar-benar muncul dari hati nurani masing-masing. Ya, itu yang mulai terkikis dan memang harus kita bikin itu menjadi semangat kembali. Ya, dan harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Nah, semangat gotong royong ini dalam konteks kekinian apa saja? Saya kira sudah banyak, ya. Apakah dengan menggunakan kanal donasi, kalau dulu istilahnya dari rumah ke rumah, kalau sekarang kan sistemnya mungkin sudah dengan konsep kekinian. Apakah dengan membuka rekening bersama untuk kanal donasi yang istilahnya musibah dan sebagainya, itu sudah mulai dirintis, ya, sudah mulai bermunculan. Yang selanjutnya pada bidang hukum. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bidang Hankam, ya, saya ulangi. Pada bidang Hankam, upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa Indonesia dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Sedangkan pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri serta ancaman terhadap keamanan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Nah, kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak terkecuali Anda sebagai mahasiswa. Ya. Implementasi dalam bidang pertahanan keamanan seperti apa? Banyak tentunya. Misalkan kalau yang sekarang ini lagi trendy itu kan adanya wamil atau wajib militer. Nah, konsep di Indonesia kan wajib militer tidak wajib semua. Beda halnya seperti misalkan di Korea Selatan ataupun misalkan di Cina dan sebagainya, ya, di sana di Tiongkok sana.
Wajib militer merupakan suatu hal yang wajib. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini itu merupakan pilihan. Bahkan kalau misalkan mau wajib militer, kita harus melalui mekanisme screening yang agak ketat memang di Indonesia. Kenapa agak ketat? Karena memang perkembangan di Indonesia ini paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila itu sudah banyak ya, dan luar biasa masif ya. Makanya pada proses wajib militer ini juga untuk pengembangan bidang hankam, pemerintah sangat selektif. Jangan sampai ketika ada orang yang pahamnya sudah tidak lagi menyukai keutuhan bangsa dan negara ini bisa lolos dan masuk wajib militer misalkan gitu. Makanya sangat-sangat diperketat. Dan harapan kami sebenarnya Anda sebagai mahasiswa juga mempunyai semangat yang sama untuk membangun pertahanan negara ya. Apakah itu dengan cara aktif di organisasi kemahasiswaan misalkan yang berhubungan dengan pertahanan negara misalkan, ataupun misalkan aktif pada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kegiatan tersebut merupakan bukti integritas kita, bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini ya. Nah, baik, di pertemuan kedua saya cukupkan sekian. Nanti untuk tugas di pertemuan kedua ini nanti Anda bisa lihat di kuliah online PNC. Sekian cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.